Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Ici Trisnawati, jurusan Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, dosen pengampu Fikri MPD. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kebudayaan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah kebudayaan Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam adalah peran agama Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira atau Arab Saudi. Sejarah kebudayaan Islam secara sederhana dapat diartikan sebagai sejarah atau catatan yang berkenaan dengan tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam. Islam yang dimaksud di sini bukan Islam yang diartikan sempit, berkenaan dengan penyebaran agama Islam semata. Pada masa Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa, dan ar-Rasyidin kata khulafa dari khalifah yang berarti pengganti, sedangkan ar-Rasyid berarti mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, memimpin, dan penguasa yang selalu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah salah seorang sahabat terdekat Nabi SAW dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam. Pada masa kecilnya, Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah, kemudian nama itu ditukar oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Gelar Abu Bakar diberikan Rasulullah karena ia seorang yang paling masuk Islam. Sedang gelar Al-Siddiq yang berarti amat membenarkan adalah gelar yang diberikan kepadanya karena ia amat segera membenarkan Rasulullah dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mendapatkan suatu masalah berat karena saat Nabi Muhammad wafat, beliau tidak meninggal apa dan siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad memimpin umat Islam. Di tengah kekosongan tersebut ada golongan sahabat Ansor yang berkumpul di tempat yang biasa digunakan sebagai tempat musyawarah penduduk kota. Pada saat kaum Muhajirin mengetahui pertemuan orang-orang tersebut, mereka langsung menuju ke rumah sahabat dari golongan Ansor tersebut. Pada saat itu, golongan Ansar nyaris mengangkat Sa'ad bin Ubabah untuk menjadi khalifah. Namun kaum Muhajirin yang diwakili oleh Abu Bakar tidak menyetujui. Abu Bakar mengatakan golongan Ansar bahwa jabatan khalifah sebaiknya diserahkan kepada kaum Muhajirin. Abu Bakar mengusulkan agar memilih salah satu di antara Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun Umar bin Khattab dan memilih agar Abu Bakar yang diikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, dan akhirnya diakui oleh kaum Ashar untuk membiat Abu Bakar. Sebagaimana pada masa Rasulullah itu sifat sentral, yang berarti bahwa kekuasaan legislatif, eksekutif terpusat di tangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Abu Bakar juga menjalankan hukum. Meskipun demikian, Abu Bakar selalu mengajak sahabat untuk bermusyawarah. Secara umum, kebijakan internal Abu Bakar juga tidak jauh berbeda dengan kebijakan Nabi Muhammad. Sementara itu, terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh Abu Bakar. Salah satunya adalah perang melawan kaum murtad. Oleh orang-orang yang murtad dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslim menjadi persoalan yang
sangat penting, sebab jika terus dibiarkan akan memunculkan keraguan dan kekacauan hati umat muslim nantinya. Karena itulah Abu Bakar menyiapkan pasukannya untuk menyerang orang-orang yang enggan kembali dalam pelukan Islam. Selain itu, terdapat pula perang Ummu Zamal dan perang Faja'ah. Pada saat itu, empat besar mengikut Tulayyah dan Bani Gatafa berkumpul menemani Ummu Zamal pada hari perang Bazah. Wanita bernama Salma binti Malik bin Hudzalifah mengobarkan semangat mereka untuk berperang melawan Khalid bin Walid. Ia juga mengajak kabilah lain. Ia mengumpulkan pasukan banyak dan memimpin sendiri pasukannya. Selain Ummu Zamal, ada sosok lain yang ikut Dikisahkan bahwa Abu Bakar sedang berada di Baki. Seorang laki-laki bernama Iyas bin Abyalail ibni Haraf dari menemui Abu Bakar. Ia mengatakan keislamannya di hadapan Abu Bakar. Untuk membuktikan kesetiaannya, Abu Bakar menyuruhnya menyediakan pasukan untuk menyerangi kaum murtad. Ia akan menghabisi siapapun yang ia temui, baik yang muslim maupun murtad, lalu merampas harta benda mereka. Ketika mendengar hal tersebut, Abu Bakar langsung meminta pasukannya untuk Walaupun pada awal permulaan dari khalifahan Abu Bakar penuh dengan kekacauan, beliau tetap bersikeras untuk melanjutkan rencana Rasulullah untuk mengirim pasukan ke daerah Syria di bawah pimpin Usama bin Zaid. Langkah politik yang ditempuh Abu Bakar itu sangat strategis dan membawa dampak positif dan sukses. Selanjutnya ia melakukan ekspansi ke Irak dan Suriah. Bakar memerintahkan Khalid bin Walid segera meninggalkan Irak menuju Suriah. Abu Bakar tidak dapat menyaksikannya karena tidak lama beliau jatuh sakit dan meninggal dunia. Usaha perluasan wilayah Islam, Abu Bakar juga berjasa dalam mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan di berbagai tempat. Usaha ini dilakukan atas saran Umar bin Khattab. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.